Orang pintar boleh jadi banyak ya, tetapi ketika pintar akan sulit di-build up karakternya. Tetapi kalau karakter sudah bagus, insya Allah untuk mengarah ke pintarnya akan bagus. Nanti akan lebih terarah. Halo semuanya, selamat datang kembali di Bagus Sekolah Spenti. Kembali lagi dengan saya Gustin, dan hari ini saya ditemani lagi dengan tamu spesial, yaitu Kepala dari BBPMP Sulsel. Mau Ya. perkenalkan? Terima kasih Mbak Gustin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa hadir di podcast SMP Negeri 3 Makassar ya. Salam kenal, saya Imran. Saat ini diamanahi selaku Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, nanti akan banyak berinteraksi dengan sekolah-sekolah, baik itu jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Baik, hari ini saya memiliki beberapa pertanyaan dan apa itu? sebelumnya saya ingin meminta maaf jika ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang mungkin salah perkataan atau apa, jadi saya minta maaf duluan ya Pak. Saya mulai duluan ya. Nah, tadi saat upacara Bapak yang menjadi pembinanya kan, dan sempat memberikan sebuah amanat upacara. Nah, tadi Bapak juga telah menyampaikan tentang pembatasan penggunaan sosial media yang spesifiknya bagi anak yang di bawah 17 tahun. Nah, apalagi sekarang di SMP 3 sudah menjalani aturan untuk pelarangan pembawaan gadget. Ya. Nah, apakah menurut Bapak pergerakan itu sudah benar atau mungkin masih ada beberapa tambahan gitu? Ya, tentu era sekarang ini yang sangat dinamis ya. Gadget itu dalam beberapa hal itu sudah kadang-kadang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. Tetapi dalam konteks anak-anakku yang masih dunia pendidikan itu perlu di-manage sebenarnya. Jadi penggunaan katanya adalah diatur screen time-nya, diatur lokasi penggunaannya, dan diatur juga seberapa lama kemudian itu bermanfaat. Sehingga tidak kemudian juga menutup peluang ketika ada proses belajar yang menggunakan atau membutuhkan alat gadget itu. Nanti diatur waktunya. Oh iya Pak, apalagi memang sebenarnya seharusnya mungkin sudah dibikin sejak lalu ya, karena apalagi walaupun kita juga sudah masuk di masa yang lebih modern, bisa dibilang kita juga masih, remaja kita masih berkembang dan masih perlu belajar, dan memang banyak sekali kasus yang mengambil dari kayak video-video dari misalnya TikTok yang biasanya itu videonya sekitar 15 detik dan setiap hari itu scrolling, apalagi sekarang ada yang dinamakan doom scrolling, yaitu kita cuma scrolling aja, cuma bukan untuk menyerap apa saja konten yang kita nonton, dan akhirnya itu malah melatih otak untuk akhirnya tidak fokus karena setiap hari itu tetap berulang dan berganti sehingga saat belajar kita kurang fokus karena ya pastinya kita akan selalu diberikan materi yang sangat lama saat di sekolah ya kan, tapi beda lagi kalau di rumah. Ya, jadi memang budaya scrolling itu memberikan dampak ketagihan ya, dan tanpa sadar kalau kita scrolling yang tadinya hanya iseng ternyata sudah 1 menit, 2 menit, 5 menit, bahkan menjadi berjam-jam. Dan tadi itu betul menjadi tidak produktif karena informasinya pertama belum tentu itu bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan anak sekalian. Dan belum tentu diserap juga. Dan yang kedua, ketika itu terbiasa, kita kemudian muncul kepercayaan untuk mempercayai informasi yang belum akurat itu. Tidak lagi terbiasa membaca buku, tidak lagi terbiasa untuk membaca jurnal, dan seterusnya. Sehingga logic thinking, critical thinkingnya, kemampuan analisnya boleh jadi akan menurun nantinya. Wah, separah itu ya ternyata. Ya, jadi kita harus memang pelan-pelan digeser untuk kembali ke budaya belajar, budaya membaca, budaya untuk berinteraksi, berdiskusi, solving the problem, lalu membuat inovasi untuk dari masalah-masalah yang kita hadapi.
Nah, anak sekalian jangan berkecil hati. Banyak kita lihat ide-ide kreatif itu muncul dari bangku SMP. Inovasi misalnya membuat smart trash, tempat sampah yang smart. Begitu tahu kita mau buang sampah, itu dengan sensor IoT misalnya, langsung terbuka tempat sampahnya. Nah, itu semua Anak didapat SMP ya, anak SMP. Dan itu modulnya sudah banyak. Tinggal bagaimana tuh implementasinya. Nah, bayangkan jika seandainya mungkin kita selalu diberikan batasan sejak lalu, inovasi-inovasi apa saja yang bisa kita bikin sebagai mungkin anak SD juga bisa bikin sebuah inovasi. Nah, apalagi saya juga sendiri memiliki keponakan yang bisa bilang itu tutur katanya sangat baik karena dia sering main gadget, tapi juga karena dia sering main gadget, dia memiliki attitude yang bisa dibilang apa ya? Gampang tantrum gitu ya? Iya, iya, karena hal yang dia suka konsumsi. Benar. Baik, Pak. Nah, menurut baik kita masuk di pertanyaan yang lain lagi. Oke. Menurut Bapak, apa yang membuat seseorang itu berkualitas lah? Berkualitas. Ya, tentu kualitas hidup dari seorang itu banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi. Ada yang boleh jadi bawaan getiknya dari faktor keturunan. Ada juga faktor ekosistem, lingkungan di rumah, lingkungan di masyarakat, lingkungan di sekolah. Sehingga itu juga mempengaruhi. Ada juga bagaimana kemudian kesadaran internal untuk terbiasa fokus dengan tujuan hidupnya. Misalnya ingin sukses, apa trajektori yang harus dilakukan? Belajar, berinteraksi, terbiasa menyelesaikan persoalan dan seterusnya. Untuk bisa fokus belajar seperti apa? Nah, tadi saya sampaikan di upacara ada 7 kebiasaan manusia hebat ya. Itu mungkin sederhana, mulai dari bangun pagi. Apa menariknya, hebatnya bangun pagi? Kalau kita bangun pagi, membuat kedisiplinan. Suasana pagi atau subuh kalau kita muslim itu bagus buat otak. Ya, potensi untuk otak kita berinteraksi, menyerap hal tertentu itu menarik. Nah, cocok untuk mengulang materi atau membaca materi akan dipelajari. Kita siap. Lalu kemudian apa yang kedua? Bangun pagi. Gemar belajar, beribadah. Makan sehat. Beribadah dulu dong. Nah, beribadah, ya bergantung agama masing-masing. Kalau kita kan sholat subuh. Gimana cara sholat subuh kalau nggak bangun? Pagi. Lebih pagi ya, subuh maksudnya. Sholatnya di mimpi, Pak. Ya, yang ketiga apa? Berolahraga. Karena gimana pun mau cerdas, mau hebat, mau kritis, kalau nggak sehat, ya berisiko juga kita akan kemudian kehabisan waktu untuk mengatasi persoalan kesehatan. Nah, yang keempat apa? Gemar belajar. Makan bergizi. Ya nggak apa, gemar belajar masuk. Nah, makan bergizi itu dulu, pastikan asupan nutrisi itu cukup untuk tubuh kita. Karena kalau sehat, kita sarapan yang bagus, sampai sekolah kita tidak akan ngantuk, tidak akan lemes, dan tentu akan aktif untuk belajar. Nah, mudah-mudahan program Pak Presiden makan bergizi gratis sudah sampai sekolah ini ya, sehingga nanti bisa bermanfaat. Tadi yang kelima apa yang tadi Bang? Gemar belajar. Belajar tentu banyak cara ya. Belajar dengan sitting seriously in the class, atau mungkin duduk berkelompok di taman dengan grup diskusinya, atau dengan kelompok ekstrakurikulernya, atau di tim podcast ini kan belajar juga ya. Tentu sebelum mewawancara ada narasi yang dipelajari, bagaimana gaya bicara itu belajar. Belajar juga dengan perenungan. Kita merefleksi apa yang misalnya dalam satu hari kita punya plan dari bangun tidur sampai malam. Malamnya refleksi, tadi berapa persen ya yang saya lakukan secara positif? Berapa? Evaluasi diri lah. Evaluasi diri. Nah, itu juga belajar. Belajar dari orang hebat. Belajar dari bahkan teman kita. Karena setiap aktivitas, setiap menit sebenarnya itu adalah waktu untuk belajar. Nah, tinggal bagaimana kemudian kebutuhan kita untuk menyesuaikan proses belajarnya dengan mungkin bakat dan minat, mungkin passion kita, atau mungkin nanti kondisi kebutuhan masyarakat. Kira-kira bangsa saya ini butuh apa nih? Butuh teknokrat misalnya. Oh, saya mau ambil bagian. Oh, bangsa kita butuh olahragawan. Saya mau Di mana kira-kira kita akan ngisi? Nah, dari sekarang pointing tujuannya mau memberikan kontribusi apa ke bangsa, lalu kira-kira untuk bisa sampai sana saya harus belajar apa?
Nah, dari sekarang itu harus ada gagasannya. Oh iya, sebenarnya sih itu banyak sekali sebenarnya yang pasti berpikir seperti itu, tapi biasanya itu tengah malam Pak. Pernah nggak sih Bapak dengar kayak tiba-tiba ada motivasi saat tengah-tengah malam gitu nggak bisa tidur, bikin puisi tulis inilah, tulis itulah, Yes. bikin inilah Ya, itulah. kalau ada ide, Iya, jangan biarkan ide, inspirasi itu menguap. terhilang ya. Kalau bisa ditulis, tulis. Kalau bisa direkam, rekam. Sekarang banyak tools yang bisa kita pakai. Kenapa kemudian itu kita biarkan menghilang? Kalau ada ide, mau gimana pun lucunya atau kita nggak paham bahwa nanti itu akan berhasil, catat dulu idenya. Simpan dulu, lalu dilakukan. Ya. Karena satu hari mungkin mau, iya seperti yang Bapak bilang, selucu apa idenya, pasti jika kita percaya pada kemampuan diri kita, itu pasti bisa terjadi. Oke. Nah, tadi yang kelima ya. Yang keenam apa? Tunggu Pak, tunggu. Bermasyarakat. Bermasyarakat. Nah, ini juga menjadi challenging ya untuk, ya mungkin Bapak juga, untuk kita semua. Bermasyarakat itu terkadang menjadi hal yang sulit, menjadi hal yang mahal. Karena boleh jadi setiap orang memiliki waktu yang terbatas, kesibukan. Dulu mungkin masih sering kalau ketika di kampung, orang tanam padi, gotong royong ikut tanam padi. Silaturahmi. Enggak, tanam padinya bareng-bareng. Oh iya. Atau kalau ada orang Bugis punya rumah panggung, pindah rumah, gotong royong kan ngangkat rumahnya. Iya, kalau mau pindah rumah. Sekarang boro-boro untuk yang seperti itu, kerja bakti lingkungan RT kita masih sering nggak anak-anak terlibat? Kalau mau Ramadan, bareng-bareng bersihin masjid nggak? Masa kecil saya masih ada seperti itu. Nah, sekarang mungkin dengan bermasyarakat, kita galakkan kembali. Kita kenali tetangga kita, kenali kawan-kawan kita, sehingga culture atau kultur masyarakat kita yang gotong royong, ramah, itu tetap terjaga. Nah, kalau itu tidak kita lakukan, khawatirnya udah kayak ini lu gue, nggak ada urusan. Ya, udah tertumbuh sekarang, apalagi sekarang tertumbuh individualitas. Yes. Ya. Nah, itu lewat komunitas sekolah ini kita harapkan bertumbuh kembali ya, akrab dengan teman sekelasnya, antar kelasnya, teman di komunitasnya, sehingga nggak ada batasan. Nah, itu yang kita harapkan. Ya, apalagi menurutku dalam bermasyarakat juga masuk di yang bisa dibilang banyak juga sekarang konten-konten yang membicarakan bahwa pentingnya juga kita menjaga diri kita, mengutamakan diri kita, dan iya memang itu bagus. Akhirnya kita juga berimplikasi menjadi individualistik ya. Iya. Nah, tapi ada orang yang mungkin terlalu mengutamakan dirinya, ada beberapa contoh. Nah, tapi sehingga mereka melupakan bahwa hidup itu tidak sendiri, ya kan? Yang membuat seorang hidup itu juga berarti orang-orang yang berada di sampingnya, bukan hanya yang ada di masa depan dan ada di masa depan. Mantap. Apa yang terakhir, ketujuh? Tunggu. Tadi kan bangun tidur cepat. Nah, anakku tidur jam berapa normalnya kalau malam? Tadi malam lah jam berapa? Iya, kalau kita ikut sunnah Rasul, kalau kita Muslim ya, Rasul itu berapa? 5 jam kadang-kadang ya, tapi 5 sampai 7 jam. Kalau kesehatan 7 sampai 8 jam. Nah, kita ambillah tengah-tengah 7 jam. Kalau kita Muslim mau bangun subuh jam berapa? Jam 5 ya? Iya. Coba hitung mundur. Kalau kita mau jam 5 dengan 7 jam tidur, jam berapa kita tidur? 9 lah. Jam 9 ya? Jam 9. Kalau mau bangun jam 5. Tambah 2 ya, jam 9 atau 10 paling lambat ya. Jadi parameternya seperti itu. Ya kalau kita nggak ada lagi yang urgent, malam sudah kita kerjakan PR, kalau ada PR, sholat, bersihin piring, bantu ibu ya. Kalau habis makan, rapiin segalanya, siapkan pakaian, ya tidur. Karena kalau kita tergoda untuk kalau di rumah, mama biarkan diizinin nggak bawa handphone masuk kamar? Marah. Nah, karena kalau sudah screen time tadi itu 1 menit rencananya jadi 10 menit, jadi 30 menit, jadi 1 jam, tahu-tahu udah tengah malam. Tengah malam saya sudah tidur lagi. Jadi kalau boleh, Bapak sarankan tidurnya jam 9. Selarut-larutnya jam 10 lah. Karena tadi itu tubuh kita harus tidur 7 jam. Kalau 7 jam, menurut ilmu kesehatan, maka proses detoksifikasi racun itu berjalan. Jadi tubuh kita akan membuang racun-racun dalam tubuh dan proses tidur kita akan lelap. Besok bisa segar.
Ingat, pernah nggak begadang? Kalau begadang bangun pagi gimana? Mata merah, pikiran nggak fresh, kurang fokus, dikit-dikit marah. Nah, itu kan. Nah, itu akan mempengaruhi. Sehingga tadi itu ya, siklusnya ya, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Nah, ini akan berkaitan dengan bangun paginya ya. Nah, kalau tidur cepat. Nah, tapi juga menurutku juga tidur cepat mungkin paling penting ya, karena tanpa kita tidur cepat kita tidak bisa bangun pagi, gemar belajar, bermasyarakat, punya energi buat bermasyarakat, belajar apa segala macam ya kan? Karena banyak juga studi yang mengatakan bahwa jika kita sering sekali kayak begadang tengah malam, udah itu artinya udah begadang nggak sih? Nah, itu ya seperti yang Bapak bilang, pasti semuanya udah nggak bakal connect gitu dalam diri sendiri. Iya. Nah, tadi kan kualitas dalam seorang diri. Nah, bagaimana kalau apa yang membuat seorang guru atau murid, seorang guru dan murid yang baik? Ya, guru dan murid kan memiliki guidance atau tanggung jawab ya. Kalau guru di sekolah tentu menjadi aktor yang ditiru, digugu, diteladani. Sehingga kalau guru dulu ya, profilnya guru itu memang menjadi modeling yang layak untuk ditiru. Sehingga tadi tuh kalau murid tujuh kebiasaan yang hebat, ya guru pun demikian. Jadi kalau murid sudah belajar, guru harus belajar lagi. Sehingga nanti balance, bisa menjadi influencer untuk memberikan budaya-budaya positif ke anak kita. Bisa menjadi motivator ketika anak-anak itu menjadi kurang fokus atau butuh untuk didorong. Jadi guru memang menjadi aktor utama untuk membantu anak-anak di sekolah mencapai kemampuan optimumnya. Nah, kalau siswa, apa yang kemudian harus dilakukan? Ya tentu biasanya sederhana, tadi itu taat sama orang tua ya. Apapun yang kita melakukan sebelum sekolah, salam, minta restu ke orang tua. Karena sebagai umat yang beragama, doa dan perkenan orang tua itu adalah salah satu kunci kesuksesan anak. Nah, setelah itu kita di sekolah taati aturan yang ditetapkan bersama di sekolah. Jam berapa harus sampai ke sekolah. Kalau di SMP 3, jam 7 harus sekolah, berarti harus hitung. Kalau Nanda tinggal di mana? Saya tinggal di sekitaran Nuri lah. Nuri. Kira-kira berapa waktu tempuhnya ke sini? 7 menit. Berapa? 7 menit. 7 menit. Nah, taruhlah let's say 10 menit. Untuk bisa tiba jam 7, kurangi 10 menit, bangunnya jam berapa? Mandinya jam berapa? Sarapannya jam berapa? Pakaiannya jam berapa? Nyiapin bukunya jam berapa? Nah, itu harus kita siapkan. Jadi well prepare itu salah satu dari ukuran kesuksesan. Jadi perencanaannya matang, ada yang mengatakan 70%, ada yang mengatakan 90% dari keberhasilan. Nah, di sekolah harus kemudian proaktif. Ketika guru menjelaskan, kalau perlu kita sudah curi start dalam tanda petik positif ya. Informasi yang dijelaskan guru, ya kita baca malamnya. Sehingga ketika guru bertanya, biasanya kan ada pertanyaan awal ya. Ada sekali ada yang paham ini, ya kita angkat tangan. Aktif dalam proses belajar, selalu tertantang untuk ada rasa curiosity yang tinggi. Ketika di challenge guru, selalu angkat tangan. Jadi proaktif dan seterusnya. Itu akan mengasah kemampuan kita. Jangan kemudian karena tidak paham, ada guru nanya, siapa yang paham? Kita sembunyi-sembunyi. Supaya nggak sembunyi-sembunyi gitu, harus aktif. Kalau ada yang kita nggak paham, bisa bertanya ke teman yang paham. Atau kalau kita merasa sudah paham, ada teman kita yang bingung, nggak salah. Kita dengan sekali dengan santun, hey bro, hey sis, apa sih yang belum paham? Menurut saya ini loh. Supaya mereka nggak tersinggung juga. Sehingga kadang dengan mengajari orang lain, itu menjadi modal kita untuk lebih paham apa terkait konteks yang dipelajari tersebut. Jadi jangan pelit kalau ilmu. Karena ilmu pelit, ya apa gunanya? Gak bakal ada ilmu nggak sih? Karena kalau duit kita pelit, mungkin habis duit kita ya, mungkin ya, nggak boleh juga. Tapi kalau ilmu, makin kita bagi, itu kita akan makin paham. Dan insya Allah akan berkah untuk kemudian nanti makin menguat di kepala kita. Gitu juga salah satu contoh bermasyarakat juga nggak sih? Juga bisa dibilang. Bisa juga. Tadi di anak saya ketika SMP, mereka itu ada kewajiban ketika mereka ke daerah ke satu desa, ya kayak KKN, mengajar di masjid atau di sekolah-sekolah. Jadi ilmu yang mereka dapatkan, walaupun jenjang SMP, SMA sudah harus di-share
ke anak-anak di daerah tempat mereka berinteraksi itu. Oke Pak, sepertinya apakah saya bisa memberi satu pertanyaan lagi? Boleh, Oke, monggo. satu pertanyaan lagi. Jangan sulit-sulit ya. Ini yang sulit-sulitnya nih terakhir. Apa tuh? Oke Pak. Nah, oke Pak. Cip-cipin dulu. Kan sekarang udah ada pergerakan 7 kebiasaan hebat ya kan. Oke. Nah itu mungkin sudah sejak tahun lalu. Nah apakah menurut Bapak itu apakah sudah ada perubahan gitu dan seberapa efektifkah pergerakan dari 7 kebiasaan anak hebat itu? Ya, tentu kami dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah lewat Pak Menteri dari pusat dan kami yang ada di provinsi terus menyuarakan itu ya. Dari hal yang sederhana, misalnya simbolik salam 7 kebiasaan anak hebat, lalu kemudian mengingatkan. Nah, yang terpenting sebenarnya adalah ini menjadi gerakan masif. Sebenarnya bukan hanya untuk anak sekalian, kami pun sebagai orang tua itu merasa perlu untuk melakukan hal tersebut. Sehingga 7 kebiasaan anak hebat ini parameternya adalah ketika itu sudah dirasakan bermanfaat oleh anak-anak sekalian. Kalau sudah bermanfaat, nanti bukan lagi, sekarang mungkin boleh jadi menjadi paksaan ya, karena didorong, diarahkan. Tapi kalau itu dirasakan manfaatnya, mudah-mudahan menjadi culture baru untuk anak-anak di SMP 3, sehingga dari mulai bangun pagi sehingga tidur cepat, itu dirasakan manfaatnya. Itu dulu. Nah, kita memang ada dashboard untuk mengukur itu secara nasional. Dari 7 kebiasaan SMP itu, ternyata ada 1 yang masih belum optimal, walaupun ini survei ya, yaitu berolahraga. Jadi anak-anak kita itu ternyata mereka yang survei yang paling jarang dilakukan adalah berolahraga justru. Nah ini gimana nih di SMP 3 apa ekskulnya nih? Ada lapangan basket, seberapa sering sih anak-anak berolahraga? Seberapa sering sih bersepeda, bermain bola atau olahraga-olahraga lain yang relevan dengan passion dan bakatnya. Itu mungkin, jadi harus, kalau ini berhasil ya harus dirasakan oleh yang melakukan. Tentu ya kita semua nanti. Kalau menurut Bapak, kalau menurut Bapak mengenai kesehatan mental Pak, karena kan bisa dibilang itu kebiasaan hebat memang sudah sangat baik buat membangun rutinitas, kedisiplinan dan intinya membuat diri yang mandiri ya kan Pak. Tapi yang biasanya orang bilang itu jika membangun sebuah rutinitas itu biasanya tidak terlalu mengambil di kesehatan mental juga Pak. Jadi apalagi sekarang banyak sekali, mohon maaf kalau agak serius ini Pak, siswa yang apa ya Pak, yang karena banyak sekali tekanan dari berbagai macam pihak, sekolah, guru, tugas, dan orang tua sendiri, bahkan diri sendiri pun. Nah itu bisa ada beberapa yang akhirnya self harm Pak, Bapak atau self harm ya, dan akhirnya ya. Kesehatan mental ini salah satu hal yang urgent ya. Kita lewat penguatan peran guru BK itu juga didorong betul untuk seluruh anak-anak kita itu mendapatkan tempat yang tepat untuk berinteraksi, untuk menyampaikan persoalannya. Makanya salah satu lagu tadi apa, sayangi temanmu, jadi ya jangan sampai ada teman kita tertinggal. Jadi buat ekosistem positif, setiap orang merasa nyaman, setiap orang merasa diterima, sehingga tidak ada tuh nanti mental health yang down, tidak ada aksi lalu karena dia tidak ditinggalkan, tidak ada teman, lalu dia self harmful dan seterusnya. Nanti kita dorong mudah-mudahan lewat aktivitas seperti ini diajak untuk berinteraksi, diajak OSIS, sehingga setiap orang itu merasa ada benefitnya, merasa berperan. Jadi mungkin lewat podcast ini ya, ajak semua teman-teman di SMP 3 di Makassar untuk sayangi temannya, tidak ada yang dirundung, tidak ada dibully, sehingga secara mental kita dalam kondisi yang sehat semuanya. Itu ya. Maaf Pak, saya keinget teman sendiri. Oke. Baik Pak, mungkin bisa diberikan sedikit summarization mungkin yang menurut Bapak buat hari ini? Ya, hari ini hari yang menggembirakan ya. Ini termasuk pertama kali menjadi pembina upacara di sekolah, dan lewat koordinasi yang yang cepat dari Bu Kadis, kita diarahkan bareng-bareng di SMP 3, dan saya senang SMP 3 sudah sangat kondusif ya, nyaman, upacaranya teratur. Kalaupun ada yang terlambat mungkin karena kondisi jalan ya,
Dan mudah-mudahan momen pagi ini menjadi inspirasi buat kita semua, buat saya, buat para guru, buat anak-anak sekalian, sehingga gerakan untuk kita melakukan 7 kebiasaan di sekolah, gerakan untuk membatasi screen time, melihat mana screen place yang tepat, lalu kemudian memanfaatkan gadget secara bijaksana, itu memberikan dampak yang positif untuk kita semua. Terakhir, kita jaga sekolah kita ya, jaga kebersihannya, jaga kerapiannya, resiknya, sehingga kalau itu bersih, lestari, kita kemudian bisa nyaman untuk belajar, dan kalau nyaman, tadi itu akan memberikan energi positif untuk kita, sehingga semuanya bertumbuh secara progresif untuk menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, untuk teman, dan insya Allah nanti untuk bangsa dan negara. Pasti Bapak sudah tahu kan cara main jawab cepat, ya. Jadi saya memiliki beberapa pertanyaan, nggak banyak, jadi insya Allah ini pasti cepat. Ya. Pertama, menurut Bapak mana yang lebih penting, karakter atau prestasi? Karakter. Oh, kenapa? Kenapa bisa, Pak? Ya, orang pintar boleh jadi banyak ya. Tetapi ketika pintar akan sulit di-build up karakternya. Tetapi kalau karakter sudah bagus, insya Allah untuk mengarahkan pintarnya akan bagus. Nanti akan lebih terarah. Bayangkan kalau orang pintar secara IT. Oh, jadi kalau karakter jelek, nanti dipakai untuk hacking sesuatu yang negatif. Tapi kalau karakternya bagus, dia belajar IT, nanti akan digunakan untuk hal-hal yang positif. So, karakter is number one. Oke. Baik, Pak. Jika menjadi guru, Bapak? Jika menjadi guru, mata pelajaran apa yang Bapak bakal ambil? Saya dari dulu suka matematika. Kenapa? Nggak usah jelasin deh, Pak. Saya nggak mau dikasih soal nanti. Oh. Saya kan soal matematika, mau nggak? Nggak. Aduh, Pak, masih hari pertama sekolah nih, Pak. Belum masih lapar ini. Ayo, apa berikutnya? Oke, Pak. Oh ya, soal Indonesia Emas nih, Pak. 2045. Nah, menurut Bapak, is it a vision or an illusion? It's a vision, actually. But we have to collective, we have to move together, and then prepare what we can give to our nation. So, this is a vision for all of us. Right. Now, since everyone is saying that it might be an illusion, everyone in all social media platforms and basically everyone that I know has been saying that. Well, what do you think, and what will you say to all of them to convince them that that can happen? Indonesia Emas can happen. Indonesia Emas can happen. We support. Actually, if you student study hard, study good, study best. If we a teacher teaching in the good way, accelerate the classroom to high performance and so on. So give the best chance to our section, our place, our occupation, so we can through to the Indonesia Emas 2045. Jadi harus kolaboratif. Itu akan jadi mimpi kalau kita sendiri tidak percaya untuk sampai ke sana. Oke, Pak, baik. Saya ulangi lagi. Terima kasih telah memberikan saya waktu dan informasi kepada saya dan semua yang menonton, informasi-informasi yang dapat kita cherish pada masa kedepannya. Baik, sekali lagi mari kita melakukan salam SMP 3. Salam SMP. Dadah!